Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saul yang Landscape. Kali ini aku masih membahas soal MacBook Air M1. Jadi aku mau bahas soal kekurangannya. Dan aku nemuin kekurangan MacBook Air M1 ini setelah ganti pekerjaan ya. Jadi pertama pekerjaan sebagai jurnalis kan biasa aja. MacBook Air M1 ini bisa mengakomodir semua yang aku kerjain. Mulai dari ngetik, terus streaming, browsing, itu masih oke-oke aja gitu. Tapi setelah aku ganti pekerjaan dan sekarang sebagai pembuat konten, aku baru ngerasain beberapa kekurangan yang signifikan, yang vital dari MacBook Air M1 ini. Dan MacBook Air M1 ini masih aku gunain secara pokok. Ini masih jadi senjata utamaku buat pekerjaan sehari-hari, buat semuanya, buat ngedit video, ngedit foto, ngetik, streaming, browsing, dan lain-lain. Semuanya hubnya itu masih di MacBook Air M1 ini. Begitu. Terus mari kita membahas soal kekurangan yang pertama, yaitu soal layar. Jadi layar MacBook Air M1 ini yang hanya sebesar 13 in masih belum ada pembaruan di coatingnya, atau layar-layarnya itu masih belum baru ya. Dan persoalan StainGate masih akan membayangi kalian. Jadi lapisan layar pertama MacBook Air M1 ini masih sangat rawan. Dari pertama kali beli sampai ini terkena StainGate itu jaraknya itu, kalau pemakaianku itu cuma seminggu itu udah terkena StainGate. Jadi layarnya itu membekas sama tooth yang ada di keyboardnya itu. Padahal aku gunanya itu cukup hati-hati ya, tapi tetap terkena StainGate kayak gitu. Masih soal layar, kalau untuk membuat konten, layarnya ini cukup kecil ya. Jadi kalian harus menambah monitor tambahan ya, sekitar 27-32 buat mengedit video itu jadi lebih gampang gitu. Terus yang kedua itu soal kelengkapan lubang koneksi. MacBook Air M1 ini hanya memiliki 3 lubang koneksi, yaitu 2 port USB-C Thunderbolt USB 4 dan 1 lubang jack headphone 3,5 mm. Setelah aku mutusin buat jadi pembuat konten, aku baru ngerasain kalau port-port ini tuh sangat kurang. Jadi kekurangan yang pertama itu ketika aku mau mindahin data dari SD card, mini SD card yang dari kamera ke sini, ke laptop ini buat diedit. Nah, ketika aku nyolokin dari kamera langsung ke lubang Thunderbolt-nya, itu kecepatannya itu cukup lama ya. Ketika aku mau mindahin total data itu bisa sampai belasan gigabyte, itu bisa bermenit-menit. Akhirnya aku mutusin buat beli kelengkapan USB reader atau card reader, dan kecepatannya cukup baik, bisa sampai 500 MB per second. Jadi itu sangat membantu, dan itu juga jadi kelemahan kedua buat MacBook Air M1 ini ya. Jadi kalau dia sangat tipis, tapi mengurangi segala peripheralnya atau kelengkapannya itu nggak ada kayak gitu. Dan kalian harus membeli USB hub kalau kalian mau menambah buat RJ45, buat Ethernet dan lain-lain, itu harus menambah lagi, atau HDMI gitu-gitu. Terus yang ketiga itu soal kelengkapan. Jadi nggak ada keraguan ya untuk keyboard juga trackpad MacBook Air M1 ini atau yang seterusnya, karena keyboardnya itu sangat enak digunain, trackpadnya juga sangat mulus, seamless buat kita itu multitasking. Tapi tetap ada kekurangannya dari semua itu. Pertama, jika kalian gunain untuk pekerjaan pembuat konten, maka akan terasa kekurangannya. Setelah lebih dari 3 bulan menjadi konten kreator, aku baru ngerasain kalau sangat pegel untuk ngoperasiin laptop yang ada di bawah. Jadi untuk mengedit video seenggaknya, aku harus nempatin MacBook Air M1 ini ada di atas, agak sejajar dengan mata. Jadi aku harus membeli stand MacBook ini, atau dudukannya. Itu murah aja sih, hanya puluhan ribu. Setelah aku membeli dudukan itu, ternyata ada masalah lanjutan. Jadi untuk mengetik langsung ke keyboard MacBook Air M1 ini juga agak kesulitan. Jadinya ya aku harus membeli keyboard tambahan gitu, biar dia itu keyboardnya itu ada di bawah. Jadi kan MacBooknya itu karena aku beli stand, dia ada di atas, terus harus ada keyboard yang ada di bawah. Nah, itu kekurangannya selanjutnya kayak gitu. Masalah lanjutan lain yaitu
yang aku rasain setelah mengedit video dan membutuhkan cut-cut atau pemosisian yang presisi, trackpad MacBook Air M1 ini yang aku rasa itu udah sangat seamless, sangat oke. Dia juga presisi buat kursor-kursornya, tapi ternyata itu belum sepresisi itu kalau buat edit video kayak gitu. Jadi aku sangat kesulitan buat gerakin kursor ini di arah yang tuju kalau aku ada di dashboard edit video. Solusinya, aku harus beli mouse tambahan dan benar, pemosisian kursor di lembar kerja edit video jadi terasa lebih enteng dan lebih presisi. Jadi begitulah menurutku kekurangan MacBook Air M1 yang aku temuin setelah ganti pekerjaan. Semoga videonya berguna dan sampai jumpa di video Saul yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.